Faizil. Oh, mek kena. Oi. Ambil deh, Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan melaksanakan segala perintah yang diberikan oleh Allah dan menjauhi segala larangan yang diberikan oleh Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah khatib membawakan sebuah khutbah yang berjudul Cobaan di Akhir Zaman. Sesungguhnya kehidupan dunia ini berisi tentang ujian dan cobaan dari Allah. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah jadikan kematian dan kehidupan sebagai cobaan agar Allah tahu mana di antara kita yang paling beramal. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setiap orang pasti diuji dan dicoba oleh Allah dengan kadar dan ukurannya masing-masing. Ada yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, kekurangan harta. Ada juga yang diuji oleh Allah dengan sakit-sakitan, sakit berkepanjangan. Ada pula yang diuji oleh Allah dengan keresahan hati, hati yang tidak tenang. Masyarul muslimin rahimakumullah. Namun ada satu hal yang harus kita pahami. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang di luar batas kemampuan orang tersebut. Ketika Allah memberikan kita ujian, itu tandanya Allah tahu kita mampu melaksanakan ujian itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada akhir zaman ini kita diuji dengan cobaan, dengan ujian, dengan fitnah. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut? Kita dilalaikan oleh kehidupan dunia, mulai dari sosial media, game online, televisi, semuanya membawa kita kepada kemudaratan dan lembah dosa. Bagaimana cara kita menyikapi ini? Al-ibadatu fil haraji, dengan beribadah secara istiqomah kepada Allah. Allah mengibaratkan orang yang beribadah dengan istiqomah seperti orang yang berhijrah kepada kata Allah. Semoga kita termasuk golongan orang ini. Masyarul muslimin rahimakumullah. Paksakan hati kita untuk beribadah. Mungkin awalnya terpaksa, lama-lama terbiasa, dan akhirnya akan menjadi candu dan rindu akan ibadah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Mari kita tanyakan diri kita, ibadah apa yang telah kita lakukan secara istiqomah di bulan Ramadan tahun ini? Apakah kita sholat fardu secara berjamaah di masjid tanpa terputus? Atau telah menghatamkan 30 juz? Atau tidak ada ibadah yang kita lakukan secara istiqomah sama sekali? Amat sangat merugilah kita. Kenapa? Karena tidak ada satu penjaminan yang mengatakan kita akan bertemu Ramadan tahun depan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua yang harus kita lakukan adalah dengan banyak mendengarkan dakwah atau berdakwah sesuai profesi dan pekerjaan kita masing-masing. Wa takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita supaya condong kepada perbuatan ma'ruf dan menjauhi kemungkaran.
Masyarul muslimin rahimakumullah. Buya Hamka pernah berkata, jika kalian ingin melihat orang Islam, maka lihatlah ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi jika kalian ingin melihat orang Islam yang beriman, maka lihatlah ketika sholat subuh berjamaah. Kita bisa melihat betapa banyaknya umat Islam ketika sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi kita bisa melihat betapa sedikitnya umat Islam ketika sholat subuh berjamaah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Buya Hamka juga pernah berkata, jika kalian diam ketika agama kalian dihina, maka gantilah baju kalian dengan kain kafan. Barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah juga akan menolongnya. Dengan apa kita menolong agama Allah? Dengan menegakkan syariat Islam. Insinyur Soekarno pernah berkata, berikan aku 10 orang pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Rasulullah SAW bersabda mengenai 7 golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat kelak. Salah satunya adalah warajulun qalbun mu'allaqun bil masajid, pemuda yang hatinya terpaut ke masjid, pemuda yang cinta kepada masjid, yang suka membuat kegiatan-kegiatan positif di masjid, yang memakmurkan masjid. Pada zaman Rasulullah, masjid tidak hanya jadi tempat sholat, tetapi juga menjadi tempat majelis ilmu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Bangga kita bapak ibu-ibu jika nantinya kita punya pemimpin, punya bupati berasal dari masjid, gubernur anak masjid, bahkan presiden yang seorang anak masjid. Karena pemuda di hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Tentu perlu persiapan mental, persiapan fisik, persiapan ilmu, dan yang paling penting adalah persiapan iman. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil arkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ada pesan dari FKRT, Forum Komunikasi Rumah Tahfiz, untuk lebih menggiatkan lagi rumah-rumah hafiz yang ada di negari Antar ini. Bangga kita bapak ibu-ibu. Bagaimana tidak? Saya kasih contoh, jika seandainya bapak ibu-ibu punya anak, kemudian dimasukkan ke rumah hafiz, menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi anak soleh. Kemudian anak soleh ini mendoakan kedua orang tuanya, insya Allah itu menjadi amal jariah bagi bapak-bapak ibu-ibu. Misalnya bapak ibu-ibu tidak punya anak, tetapi mungkin punya harta atau Al-Quran yang ingin disedekahkan kepada anak-anak hafiz ini. Selama Al-Quran itu dibaca dan dipakainya, insya Allah pahalanya juga mengalir kepada bapak-bapak ibu-ibu. Misalnya juga bapak ibu-ibu tidak punya anak, tidak punya harta yang ingin disedekahkan, tetapi mungkin mempunyai nasihat atau ilmu yang ingin diberikan. Insya Allah selama ilmu itu dipakai, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga amal jariah bagi bapak-bapak ibu-ibu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar tidak main-main dengan program hafiz ini. Banyak sekali reward dan beasiswa yang disediakan. Salah satu program unggulannya adalah One Home One Hafiz, di mana dipasang satu stiker yang pada anak-anak yang telah hafal Al-Quran di rumahnya. Fungsi stiker ini adalah nanti ketika ada pengurusan beasiswa, di foto rumah itu yang ada stikernya tidak akan diseleksi, langsung dapat beasiswa. Masyarul muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah di Nagari Antar ini sudah ada 2 stiker, dan alhamdulillah keduanya berasal dari Karta 12. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya 2 bulan lagi akan ada wakaf 1000 hafiz. Kita akan ikutkan anak-anak kita dari sini. Tentu perlu dukungan dari kita semua, tidak hanya dari pengurus, dari semua golongan masyarakat, dari pemerintah, dari orang rantau, dari guru, dari semuanya. Kita harus mendukung program ini. Karena bangga kita bapak ibu-ibu jika nantinya di Nagari Antar ini pemudanya cinta masjid, anak-anaknya hafiz Quran. Insya Allah Nagari Antar ini akan menjadi nagari baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Keberkahan Allah akan datang kepada negara kita. Alhamdulillah insya Allah. Masyarul muslimin rahimakumullah. Yang terakhir yang harus kita lakukan adalah dengan banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada satu riwayat diceritakan ketika Nabi duduk dengan para sahabatnya, beliau bertanya, wahai sahabatku, apakah kalian tahu golongan orang-orang mulia, golongan orang-orang soleh? Kemudian sahabat menjawab, apakah malaikat ya Rasulullah? Bagaimana malaikat tidak mulia sedangkan mereka berada di sisi Allah, kata Rasulullah. Kemudian sahabat menjawab lagi, apakah Nabi dan Rasul ya Rasulullah? Bagaimana Nabi dan Rasul tidak mulia sedangkan Allah kirimkan wahyu kepada mereka? Lalu sahabat menjawab lagi, apakah kami ya Rasulullah?
Bagaimana kalian tidak mulia sedangkan aku Rasulullah kalian ada di tengah-tengah kalian? Lalu para sahabat menjawab, sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Dari kedua pelupuk matanya keluar air mata sampai membasahi pipinya. Beliau berkata, umat itu adalah golongan orang-orang soleh, itu adalah golongan orang-orang yang tidak pernah bertemu denganku, tidak pernah melihat wajahku, tidak pernah duduk bersamaku, tetapi mereka beriman kepadaku. Aku rindu dengan mereka. Masyaallah muslimin, siapakah mereka? Insya Allah kita para umat akhir zaman, kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tidak pernah melihat wajah Nabi, tetapi insya Allah kita beriman kepada Nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam satu riwayat juga diceritakan ketika Israil ingin mencabut nyawa Rasulullah, Rasulullah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku belum puas meninggalkan umatku, selamatkan umatku dulu, beri jaminan untuk umatku dulu. Lalu malaikat Jibril menemui Allah dan berkata, ya Allah, kekasihmu Muhammad ingin jaminan untuk umatnya. Beliau tidak mempedulikan dirinya, beliau mempedulikan umatnya. Lalu Allah mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, katakan kepada kekasihku Muhammad, aku tidak akan menghinakan umatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu cintanya Nabi kepada kita, sampai di akhir hayatnya Nabi masih memikirkan kita umatnya. Lalu kemudian ketika malaikat Israil ingin mencabut nyawa Nabi, Nabi berkata, seperti inikah sakitnya sakratul maut itu Israil? Niscaya umatku tidak akan sanggup merasakannya. Berikanlah semua rasa sakitnya kepadaku, wahai Israil. Umatku tidak akan sanggup. Kemudian ketika di yaumil qiyamah nanti, semua nabi berkata, nafsihi, 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 jiwaku, jiwaku, selamatkan jiwaku. Tetapi Nabi Muhammad berkata, ummati, 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 selamatkan umatku. Nabi Muhammad selalu memikirkan kita. Apa yang kita lakukan untuk membalas cintanya Nabi? Apa yang kita lakukan untuk membalas cintanya Nabi? Kita telah jauh dari sunnah Rasulullah. Kita telah jauh dari apa yang dikatakan oleh Nabi. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Fastabiqul khairat la'allakum turhamun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan nasuha qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wa aqwa indal hisab. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب الدنيا وقنا عذاب القبور وقنا عذاب اليوم المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق وعدا ونصر عبدا وأنزل جنده وهزم الأحزاب وحدا لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأسيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأهل جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله